Piagam Madinah, konstitusi pertama dalam Islam. Langkah agung Rasulullah dalam membangun tatanan masyarakat berkeadilan dan beradab di bawah cahaya wahyu. Setelah Rasulullah menetap di Madinah, kehidupan mulai teratur. Namun, kota ini dihuni oleh masyarakat yang sangat beragam. Kaum Muhajirin dari Makkah, kaum Ansar dari suku Aus dan Khazraj, beberapa kabilah Yahudi, dan sebagian orang musyrik yang belum masuk Islam. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik. Karena itu Rasulullah mengambil langkah besar untuk menyatukan semua golongan dalam satu perjanjian suci, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam ini berisi 47 pasal yang mengatur hubungan antar kelompok. Beberapa poin pentingnya. Pertama, prinsip persatuan. Semua penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, adalah satu umat dalam kehidupan sosial. Kedua, kebebasan beragama. Setiap kelompok berhak menjalankan agamanya tanpa paksaan. Ketiga, keadilan dan perlindungan, tidak boleh menzalimi siapapun. Keempat, tanggung jawab bersama untuk membela Madinah jika diserang. Kelima, kepemimpinan Rasulullah diakui sebagai hakim tertinggi. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama dalam sejarah Islam yang mengatur masyarakat majemuk dengan prinsip persaudaraan, keadilan, kebebasan beragama, dan kedaulatan hukum. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga sistem peradaban. Rasulullah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam menyatukan berbagai pihak. Beliau tidak memaksakan Islam, tetapi menegakkan keamanan dan hak bersama atas dasar keadilan. Dengan Piagam Madinah, Rasulullah berhasil mengubah kota yang rawan konflik menjadi pusat peradaban Islam yang damai. Hikmah dari Piagam Madinah adalah Islam menjunjung tinggi keadilan. Kepemimpinan yang adil adalah kunci, dan kebebasan beragama adalah bagian dari rahmat Islam. Dengan Piagam Madinah, Rasulullah telah meletakkan fondasi masyarakat Islam yang beradab, yang berpijak pada iman, persaudaraan, dan hukum yang adil. Perang Badar, kemenangan pertama Islam yang menggetarkan dunia, kisah keimanan, keberanian, dan pertolongan Allah kepada Rasulullah dan para sahabat di medan perjuangan pertama Islam. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai hidup tenang. Namun, kaum Quraisy di Makkah belum berhenti menindas. Mereka merampas harta kaum Muhajirin yang tertinggal dan berencana menyerang Madinah. Rasulullah mendapat kabar bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan akan melintasi jalur dekat Madinah. Beliau mengajak para sahabat untuk menghadang kafilah itu, bukan untuk merampas harta, tapi untuk menuntut kembali hak kaum muslimin yang telah dirampas. Namun, takdir Allah mempertemukan mereka bukan dengan kafilah dagang, melainkan dengan pasukan Quraisy yang lengkap bersenjata. Kaum muslimin berjumlah 313 orang. Sedikit sekali. Mereka tidak siap untuk perang besar, persenjataan terbatas. Hanya 2 kuda, 70 unta, dan sebagian besar hanya membawa pedang seadanya. Sementara pasukan Quraisy datang dengan lebih dari 1000 tentara, lengkap dengan 100 kuda, 600 baju besi, dan perlengkapan perang yang besar. Secara manusiawi, peluang menang hampir tidak ada. Namun Rasulullah menatap langit, menengadahkan tangan dan berdoa dengan penuh kepasrahan. Ya Allah, inilah pasukan kecil yang membawa namamu. Jika mereka binasa hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Tangisan doa beliau membuat jubahnya terjatuh dari bahu. Malaikat Jibril turun dan berkata, "Gembiralah wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan bantuannya kepadamu." Perang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah di lembah Badar, sekitar 150 km dari Madinah. Rasulullah mengatur pasukannya dengan strategi rapi, menempatkan mereka di posisi yang menguasai sumber air. Sebelum perang dimulai, 3 pendekar Quraisy, Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah, maju menantang duel. 3 sahabat pilihan, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits, menyambut tantangan itu. Pertarungan sengit terjadi, dan dengan izin Allah, ketiganya memenangkan duel tersebut. Pertempuran besar pun dimulai. Pasukan muslim meneriakkan takbir,
dan Allah menurunkan bala bantuan dari langit. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surah Al-Anfal 9. Malaikat turun membantu para sahabat. Pedang mereka berkilat di antara debu dan angin, dan pasukan Quraisy porak-poranda. Dengan izin Allah, kaum muslimin menang telak. 70 orang musyrik tewas, termasuk tokoh-tokoh besar Quraisy seperti Abu Jahal, dan 70 lainnya ditawan. Sementara dari pihak muslim, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Rasulullah memerintahkan agar tawanan diperlakukan dengan baik. Sebagian dibebaskan dengan tebusan, sebagian lagi tanpa tebusan, asalkan mereka mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslim. Inilah kemenangan pertama dalam sejarah Islam, bukan karena jumlah, tapi karena iman yang tak tergoyahkan dan pertolongan Allah yang nyata. Hikmah dari Perang Badar. Kesatu, kemenangan sejati bukan pada jumlah, tapi pada iman. Kedua, doa dan tawakal adalah senjata utama seorang mukmin. Ketiga, pertolongan Allah datang saat hati benar-benar berserah diri. Keempat, Islam menegakkan perang hanya untuk kebenaran dan keadilan, bukan untuk ambisi dunia. Perang Badar menjadi simbol bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan bertawakal. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan di medan perang, tapi kemenangan hati, kemenangan atas rasa takut, atas keputusasaan, dan atas keraguan terhadap janji Allah. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh, dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.